Oke. Minta dari teman-teman nanti ketika pemateri baru menyampaikan materi bisa di off mic dulu ya. Biar materi yang disampaikan oleh pematerinya biar terdengar jelas ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya atau ingin menyampaikan sesuatu bisa on mic terlebih dahulu. Yaudah, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah meluangkan waktunya untuk hadir di pelatihan kami yang berjudul Stres Akademik, Manajemen Stres Akademik untuk Prestasi yang Lebih Baik. Dan juga ini pelatihan dari tugas mata kuliah praktikum pelatihan psikologis. Jadi kami ingin melaksanakan pelatihan ini supaya dari teman-teman bisa mendapatkan informasi dan pelajaran yang baru supaya bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin di sini bisa perkenalan terlebih dahulu. Jadi dari saya sebagai moderator di sini, nama saya Muhammad Yusuf Hajriansyah, bisa dipanggil Yusuf. Asal saya dari Bengkulu. Saya mahasiswa semester 5 Psikologi Mercu Buana, Yogyakarta. Mungkin ini bisa diperkenalkan juga ya. Ini Kak Dela bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Oke, aku mau perkenalan diri ya. Perkenalkan, nama saya Dela Zahra Yuni. Saya bisa dipanggil Dela. Saya juga mahasiswi semester 5 Universitas Mercu Buana Yogyakarta, temannya Kak Yusuf. Di sini saya berperan sebagai pembicara yang akan memberikan materi dan belajar bersama dengan teman-teman sekalian. Terima kasih Kak Yusuf. Iya, terima kasih Kak Dela. Ya, kemudian ini ada teman saya satu lagi, ini dari Kak Riko, bisa perkenalkan diri Kak Riko. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Riko Okto Prasetyo, bisa dipanggil Riko. Saya asal dari Jawa Timur, tapi berdomisili di Yogyakarta. Saya mahasiswa semester 5 Mercu Buana Yogyakarta. Saya di sini berperan menjadi teman-teman. Nanti ada sesi speaking saya mengisi. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Riko. Nah, ini juga ada satu lagi yang terakhir nih, dari Kak Yuan. Kak Yuan bisa perkenalkan dirinya. Halo teman-teman, nama saya Yuan Gustirana, biasa dipanggil Yuan. Saya berasal dari Padang, tapi tinggal di Jogja. Berdomisili di Jogja. Saya mahasiswa semester 7, Mercu Buana, Yogyakarta. Ya, salam kenal ya dari Mas Yuan. Ya, dari teman-teman ini asalnya dari SMA mana aja nih? Bisa open cam dan open mic-nya juga. SMA 1 Rejang Lebong. Oh, SMA 1 Rejang Lebong ya. Ada lagi nggak SMA mana lagi nih dari teman-teman? Dari 16 Kak. Oh, SMK Farmasi. Ada SMA lain lagi nggak nih? Hanya 2 SMA ya di sini? Itu Maritza kayak mau ngomong tuh. Marisa dari SMA mana? Oh, mungkin kendala jaringan ya. Iya, kendala jaringan ya. Iya. Mungkin dari teman-teman biar oh, ada yang dari Sulawesi Selatan ya? Wah, jauh banget. Wah, jauh banget ya. Ada ini, ya, Kak Rusman Hadi Takbir. Ya, ini teman-teman bisa open mic supaya pelatihan ini bisa berjalan dengan baik ya. Supaya kita juga bisa berinteraksi secara langsung dan dari pemateri juga, pembicara juga bisa melihat dari ekspresi dari teman-teman juga. Dari sebelumnya ini pernah ikut pelatihan nggak sebelumnya nih dari teman-teman sekalian? Apa ini pertama kalinya ikut pelatihan? Pertama kali sih kalau aku. Pertama kali.
Baguslah, dari kalau kami dulu malah dari SMA malah belum pernah ikut pelatihan sama sekali. Ini malah kalian beruntung dapat pelatihan secara gratis lagi. Apalagi Alhamdulillah. ilmunya kan bisa diterapkan di sekolah juga nantinya kan, karena relate banget materinya. Iya, Kak. Ya, teman-teman lain bisa open mic selagi menunggu teman-teman open mic, mungkin bisa kita mulai aja ya materinya ya, biar lebih cepat. Iya, Kak. Oke, Kak. Silakan ke Kak Dela untuk menyampaikan materinya. Oke, kita tunggu Kak Riko dulu ya buat nampilkan materi hari ini. Nanti kalau suaraku kurang jelas, tolong kasih tahu ya teman-teman. Oke, Kak. Oke, nih. Oke, aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan bahagia dan sehat selalu di rumah dan keluarga ya teman-teman ya. Hari ini alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan pelatihan yang berjudul Manajemen Stres Akademik untuk Prestasi Belajar yang Lebih Baik. Mengapa kami mengadakan pelatihan ini? Karena kami merasa pelatihan ini dapat membantu siswa-siswa SMA yang sedang struggle mungkin ya, karena dalam keadaan pandemi ini harus tetap belajar dengan giat, harus mempertahankan nilainya, tapi berada di keadaan yang tidak semestinya dan tidak pernah dirasakan sebelumnya, seperti itu. Boleh next, Kak Riko? Ini profil singkat aku ya. Nama aku adalah Zahra Wayuni. Asal aku dari Bengkulu. Sekarang kuliah di Mercubuana Yogyakarta semester 5. Itu ada nomor telepon aku dan alamat email. Kalau misalnya ada yang mau bicara sama aku atau ngobrol atau kontak lebih lanjut, bisa lewat Instagram, Twitter, LinkedIn, atau email. Kayak gitu. Lanjut. Boleh lanjut, Kak Riko. Maaf Kak Riko, kayaknya bukan yang ini deh. Halaman 3. Maaf ya teman-teman. Atas lagi. Tuh, di bawah foto. Nah, udah muncul ya teman di layar teman-teman. Ini adalah 5 sub-bahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah konsep dan tahapan stres. Berarti kita harus, ketika kita ngomong kita stres nih, kita harus tahu dulu stres itu apa dan ruang lingkup stres itu seperti apa aja gitu. Karena stres itu bukan sembarangan kalimat gitu ya, bukan sembarangan perilaku atau sikap gitu. Karena stres itu punya batasannya seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua, faktor penyebab stres. Kira-kira apa aja sih yang menyebabkan stres kayak gitu. Terus yang ketiga adalah pentingnya memanajemen stres. Kita akan membahas tentang emang penting banget ya memanajemen stres, apalagi stres akademik di masa pandemi seperti ini. Kemudian yang keempat adalah ini intinya yaitu cara memanajemen stres. Kemudian sebab yang kelima yaitu kita akan membahas tentang dampak positif dari pengelolaan stres akademik yang baik. Lanjut ke Riko. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep dan tahapan stres. Apa sih yang dimaksud dengan stres? Di sini saya mengutip dari satu tokoh, yaitu Dadang Hawari. Stres bisa didefinisikan sebagai reaksi fisik dan psikis yang berupa perasaan tidak enak, tidak nyaman, atau tertekan terhadap suatu tekanan atau tuntutan yang sedang dihadapi dari luar. Jadi ketika kita sedang tidak nyaman dalam diri kita, kayak aku nggak enjoy nih jalani hari aku gitu. Itu harus ada yang dipertanyakan. Apa kita lagi stres ataukah ada yang mengganggu pikiran kita, mengganggu diri kita, itu harus kita pertanyakan teman-teman. Karena itu udah sebagai simbol kayak lampu kuning kayak wah diri kita ada apa nih seperti itu. Lanjut Kak Riko. Nah, kalau lihat dari pengertian tadi, berarti stres akademik itu apa Kak gitu kan? Kalau dari sini menurut Desmita mengatakan bahwa stres akademik merupakan respon peserta didik terhadap tuntutan sekolah yang menekan.
yang menimbulkan perasaan tidak nyaman, ketegangan, dan perubahan tingkah laku. Stres akademik merupakan respon yang muncul karena terdapatnya ketegangan yang disebabkan oleh tuntutan akademik yang harus dikerjakan oleh individu. Jadi gini, siswa itu kan punya tugas, yaitu untuk belajar, ya kan? Kalian semua punya tugas untuk belajar, saya juga sebagai mahasiswa punya tugas untuk belajar. Ketika kita sedang berat menghadapi cobaan belajar itu gitu kan, pasti kita akan merasa tertekan. Tapi bisa nggak sih Kak kita nggak tertekan? Bisa. Caranya gimana? Kita memanajemen stres, kayak gitu. Jadi intinya seseorang yang mengalami stres akademik itu ketika dia tidak mampu untuk menjangkau diri dia sendiri, menahan beban akademik yang harus dia lewati, seperti itu. Lanjut Kak Riko. Nih, sekarang coba tanyakan pada diri kalian sendiri. Apakah kalian sedang mengalami stres akademik? Coba, mungkin salah satu dari kalian boleh jawab. Apakah kalian sedang mengalami stres akademik? Mungkin dari siapa ya? Aku tunjuk aja ya. Dari Dim. Dim gimana Dim? Dim. Dim ya? Dimas ya namanya ya? Halo Kak, Iya. Nih, menurut kamu sedang mengalami stres akademik nggak kira-kira? untuk sekarang kayaknya tidak Kak. Sekarang tidak ya? Berarti emang lagi enjoy aja ya terhadap. Lagi, iya. Berarti Dim sekarang merasa diri dia sedang tidak mengalami stres akademik. Coba dari yang lain nih, 2 orang deh. Siapa lagi nih yang mau sukarela jawab? Wajib Kak. Iya, gimana? Menurut kamu gimana nih? Kalau diri menurut kamu? Toib, kalau menurut Toib ya Kak, dengan yang lagi libur seperti ini, Toib ngerasa belum ngerasa stres gitu Kak. Oh, Tapi belum. misal kalau lagi belajar, pasti akan ada stres dalam menghadapi pelajaran tersebut seperti yang Kakak katakan sebelumnya. Berarti Jadi untuk saat ini tidak. Karena sekarang lagi keadaannya libur ya teman-teman. Lagi santai. Lagi santai, lagi dirinya butuh refreshing, lagi relax dirinya. Jadi belum ada tekanan baru gitu ya. Karena nanti Ya. tunggu semester naik ada tekanan baru lagi kayak gitu kan. Oke, boleh di next Kak Riko. Nih, seperti yang udah saya bilang tadi ya, kita nggak bisa menyebut diri kita tuh stres. Karena stres itu punya ciri-cirinya. Semua hal itu punya ciri-cirinya. Jadi kita nggak bisa kalau kita pusing dikit, aduh aku stres. Nggak bisa. Karena stres itu sebuah penyakit ya teman-teman. Dan saya harap setelah pelatihan ini kalian tidak gampang mengatakan kalau kalian tuh sedang stres. Karena stres itu sesuatu yang terkategorinya udah penyakit yang berat gitu. Kalau misalnya pusing bisa minum obat. Kalau stres itu susah untuk mengobatinya kayak gitu kan. Dari sini saya mau menjelaskan tentang 4 gejala stres menurut Harjana. Ada gejala fisik, gejala emosional, gejala intelektual, dan gejala interpersonal. Nih, yang pertama adalah gejala fisik. Gimana sih Kak gejala fisik dari orang yang stres kayak gitu kan? Dia mengalami sakit kepala. Tapi sakit kepalanya ini lebih ketika dia sedang berhadapan dengan stresornya. Stresor itu suatu hal yang menyebabkan stres. Misal nih, kalian ngerjain matematika, kalian stres. Nah, matematika itu sebagai stresor. Kalau misalnya kalian sakit kepala ketika mengerjakan matematika, kalian dipertanyakan tuh, aku kira-kira kenapa ya? Kayak gitu. Terus kemudian tidur tidak teratur. Karena tidur tidak teratur ini semacam tidak nyaman, dirinya tidak nyaman. Jadi kayak misalnya nih, kalian ngerjain soal siang-siangnya. Terus malam-malamnya, aduh belum selesai nih soalnya, kayak gitu. Jadi tidurnya nggak bakal teratur, kayak begadang, kita terlalu begadang, terus pagi-paginya bangun, tidur lagi, habis subuh gitu kan. Itu kan tidurnya nggak teratur, karena itu jam biologisnya jadi berantakan. Kemudian tekanan darah, ini mungkin untuk anak-anak remaja awal seperti kalian belum ada ya yang kayak darah tinggi gitu-gitu kan. Karena kalau tidurnya nggak rutin atau tidurnya itu berantakan, itu bakal darah tinggi teman-teman. Jadi aku ingetin aja bagi teman-teman nih yang masih muda-muda, tolong diatur gitu kan pola tidurnya.
biar nggak darah tinggi nanti kalau udah tua gitu. Terus yang kedua tuh adalah gejala emosional. Contohnya kayak gelisah, cemas, sedih, mudah marah kayak semuanya tuh campur aduk. Karena keadaan dia kayak lagi bingung, mau ngapain nih, mau ngapain nih. Dia mau tetap hidup, mau tetap berjalan kegiatannya, tapi dia memiliki tekanan di punggungnya gitu. Jadi kayak, aduh, gimana ya gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah gejala intelektual. Itu susah berkonsentrasi terhadap apa yang dia pikirkan. Misalnya kayak dia lagi makan, malah pakai minum terus pakai sumpit, kan dia nggak konsentrasi itu. Jadi nggak mungkin ya kayak gitu. Itu contoh aja. Itu contoh dari susah berkonsentrasi. Terus pikirannya kacau karena dia ingin menjalankan hal itu, tapi diri dia nggak kuat kayak gitu kan. Jadi pikirannya kacau. Aku harus apa nih gitu kan. Nanti kita akan bahas di subbab berikutnya. Kemudian hilangnya rasa humor. Jadi kayak biasanya ketawa-ketawa, terus kayak setelah itu apa sih gak lucu gitu. Karena dia lagi nggak menikmati hidup dia lagi tidak nyaman dengan hidup dia yang sekarang kayak gitu kan. Kemudian yang keempat adalah gejala interpersonal. Interpersonal itu adalah hubungan kita dengan orang lain atau dunia luar. Bisa contohnya kayak hilang kepercayaan kepada orang lain, mendiamkan orang lain, dan suka mencari kesalahan orang lain. Karena dia merasa dia sudah ada beban, dia tidak mau ada beban lagi. Maka beban itu diberikan kepada orang lain. Kayak gitu. Nah, menurut aku dari 4 gejala stres yang udah saya sampaikan ini, kayaknya kalian belum sampai ke tahap semua ini kan, gitu. Jadi mudah-mudahan sebenarnya yang kalian rasakan itu cuman kesusahan dalam beradaptasi, belum sampai yang stres akademik saja kayak gitu. Itu doaku ya. Semoga kalian seperti itu. Boleh lanjut Kak Riko? Nih, sekarang aku minta teman-teman buat siapin kertas sama pulpen. 2 menit lah aku beri waktunya ya. Kalau misalnya udah, boleh open mic bilang udah Kak kayak gitu. Karena ini seru nih teman-teman, karena kan biar kalian tidak menilai diri kalian benar-benar stres waktu itu atau waktu belajar ataupun waktu sekarang, kita akan menilai seberapa sih tingkat stres kalian gitu. Sebenarnya stres itu pasti, tapi ada tingkatannya teman-teman. Jadi kayak kalau yang udah berat banget itu udah emang susah gitu kan. Jadi sekarang ayo kita nilai diri kita pakai skala ini. Kalau udah siap bilang ya teman-teman. Mungkin Kak Yusuf juga mau menilai stres Kak Yusuf. Ya nih Kak, saya mau mengetahui apa saya sini sedang belajar stres yang bagaimana Kak. Nanti Soalnya di semester 5 ini banyak banget tugas nih. Sama Kak Yusuf, kita sama. Aku udah pernah nilai ini kan, jadi aku mau sharing ke kalian. Ayo kira-kira udah belum? Coba dari udah menyiapkan pulpen sama kertasnya belum? Sudah Kak. Oke, 1 orang udah. Siapa lagi nih yang udah? Catatan HP nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Yang penting bisa mencatat. Bisa mencatat. Nanti bisa dengerin aku aja, nggak usah lihat ke ini kalau lagi catat HP. Oke, aku bakal ini ya, mulai ya. Jadi di sini akan ada 13 pernyataan, 13 pernyataan yang harus kalian jawab sesuai dengan perasaan kalian sekarang, seperti itu. Dan kalian bisa menilai sendiri dari rate 0 sampai 3. Kalau kalian nggak pernah merasakan ini, kalian jawab 0. Kalau kalian pernah tapi nggak terlalu sering, kalian jawab 1. Kalau kalian sering merasakannya, kalian jawab 2. Kalau kalian setiap hari, setiap detik, setiap menit merasakannya, kalian jawab 3. Oke? Pertanyaan nomor 1. Menjadi marah karena hal-hal kecil atau sepele. Yang nyebelin misalnya, kalian marah. Kira-kira sering atau nggak pernah gitu. Silakan nilai 0 sampai 3. Udah teman-teman? Kemudian nomor 2, cenderung bereaksi berlebihan pada situasi tertentu. Kayak misalnya lupa password langsung jungkir balik gitu misalnya. Jadi kayak nggak bisa ngontrol, langsung uring-uringan tuh. Kira-kira pernah nggak kayak gitu? Berlebihan ya. Kalau yang standar juga manusiawi, tapi ini konteksnya berlebihan.
Oke, yang nomor 3, kesulitan untuk relaksasi atau bersantai. Ngerasanya tuh nggak bisa tenang gitu, nggak bisa rebahan, susah gitu. Kayak mau rebahan juga pikirannya susah, banyak. Kira-kira kalian pernah nggak ngerasain hal itu? Terus nomor 4, mudah merasa kesal. Kesal sama marah beda ya teman-teman. Kesal cuma perasaan aja. Kalau marah udah diluapkan, udah udah diluapkan sama lingkungan sekitarnya. Kemudian nomor 5, merasa banyak menghabiskan energi karena cemas. Cemas apa aja sih sebenarnya? Kayak cemas telat ngumpul PR, cemas nggak tahu jawaban ujian gitu. Oke, kemudian nggak sabaran nunggu loading misalnya. Ini lama banget sih, banting HP. Kira-kira pernah nggak kayak gitu teman-teman? Kemudian nomor 7, mudah tersinggung. Nggak baper sih. Baper ya mungkin Kak Yusuf ya, mudah tersinggung. Iya, benar tuh. Sejenis itu. Ya, kalau diomongin, dinasehatin malah bilangnya, ih nyindir gitu. Siapa tuh kira-kira yang pernah kayak gini? Yang nggak bisa bedain saran sama masukan. Iya. Terus yang ke-8, sulit untuk beristirahat. Susah tidur tadi ya teman-teman. Kayak jadwal tidurnya kemana-mana, berbolak-balik gitu. Jam biologisnya berantakan. Kemudian nomor 9, mudah marah. Tadi udah ya. Iya, dijawab aja. Soalnya ini skalanya udah ada ketetapannya teman-teman. Mudah marah. Oke, terus nomor 10, kesulitan untuk tenang setelah sesuatu yang mengganggu. Kalau ada hal yang mengganggu nih, terus udah selesai halnya sebenarnya, tapi malah kayak masih kepikiran gitu. Kira-kira pernah nggak kayak gitu? Boleh dinilai 0 sampai 3. Oke, kemudian nomor 11, sulit mentoleransi gangguan-gangguan terhadap hal yang sedang dilakukan, berada pada keadaan tegang. Lagi tegang, terus nggak bisa tenang gitu kan, nggak bisa sabar gitu. Harusnya kita kan sabar. Terus nomor 12, tidak dapat memaklumi hal apapun yang menghalangi Anda untuk menyelesaikan hal yang sedang Anda lakukan. Misalnya nih, lagi Zoom, lagi Google Meet, terus jaringannya hilang, terus mencaci maki, ngomong-ngomong kotor, atau langsung agresi fisik sama agresi verbal. Ngomong-ngomong apa gitu kan, misalnya kan, pip gitu, nggak boleh disebutin. Terus nomor 13, mudah gelisah. Teman-teman. Kayak bolak-balik. Nggak tenang istilahnya kan, sama aja sama nggak tenang. Oke, kalau udah, sekarang boleh dijumlahin. Kan tadi ada 0 sampai 3 tuh. Misalnya nomor 1 kalian dapat nilai 2. Semua nomor kalian dapat nilai 2, berarti nilainya 13 kali 2, 26. Itu. Soalnya kita mengukur sesuatunya dari totalnya. Kayak gitu. Udah teman-teman diototalin? Sudah, Kak. Oke, cepet nih, gercep, mantap. Siapa lagi nih yang udah? Kecuali Octavia. Toyib udah? Sudah, Kak. Oke, Riva udah. Oke, mungkin Kak Riko kita bisa next slide-nya. Ini adalah skala penilaiannya. Kalau kalian mendapatkan nilai 0 sampai 14, berarti kalian stres yang normal. Kalau kalian mendapat nilai 15 sampai 18, kalian mengalami stres ringan. Atau pernah ya, nggak harus sekarang. Kak Hadi udah itu tuh. Terus sedang itu 19 sampai 25 skornya. Masih belum terlalu parah ya teman-teman. Ini kalau yang parah nih, 26 sampai 33. Nih. Semoga nggak ada ya di dalam sini ya. Terus sangat parah itu lebih dari 34. Semuanya jawabannya 3 misalnya. 13 kali 3 berapa tuh? Aku nggak bisa ngitung. Intinya kalau udah segitu, sangat parah. Oke, mungkin bisa open mic jumlah skor stres kalian berapa? Wah, ini ada yang 27, Kak. 27 udah parah. Itu butuh pelatihan ini berarti. Benar-benar butuh pelatihan ini. Siapa lagi tadi? Ada 17, ada rata-rata belas-belasan ya? Aku 18. 18. Di ujung 18, Kak. 18 ada 2 orang yang 18.
Oke. 25. Wah, 25. 27. 25 itu sedang. 28. 27 sama 28 itu masih parah ya, teman-teman. Dalam hitungan skala ini kalian bisa digolongkan sebagai yang parah gitu. Maka dari itu semoga setelah ini bisa bermanfaat ya bagi kalian. Oke, udah alat tulisnya bisa disimpan lagi. Kita lanjut ke selanjutnya. Kak Riko, boleh lanjut? Nih, karena tadi kan kita membahas kan kayak ada yang ringan, sedang, berat, bla 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 gitu-gitu sampai ke sangat parah. Nah, itu kan pasti berstep ya, teman-teman. Ada langkah-langkahnya, ada tahap-tahapannya. Ini kita akan membahas 6 tahapan stres menurut Dr. Robert J. Van Amberg. Tahap pertama, nafsu bekerja yang besar dan berlebihan. Jadi dia semangat, sangat bersemangat malah, lebih dari teman-temannya yang normal. Dia kayak kerja habis-habisan menghabisi energi dia karena dia lagi semangat gitu, lagi pengen bekerja, lagi pengen powerful gitu kan istilahnya. Terus mungkin setelah itu energi dia habis, maka dari itu emang ada pepatah yang bilang nggak bagus kalau semuanya itu berlebihan, ya kan? Semuanya itu harus apa adanya aja, seadanya aja gitu kan. Karena lanjut ke tahap kedua itu ciri-cirinya bangun paginya udah mulai nggak seger, kayak karena dia capek kan. Dari tahap pertama dia capek, dia udah ngabisin waktu kayak mungkin jam 3 masih mau nyari jurnal misalnya, wis mantep banget kan. Udah mau belajar apa fisika misalnya, udah mau ngerjain soal yang lain misalnya. Terus paginya pasti nggak produktif dong, pasti bangunnya capek, letih, lelah karena badannya udah habis tenaganya gitu di akhir. Maksudnya dihabiskan ketika bekerja keras tadi. Kemudian nomor 3 tuh otot semakin tegang dan emosional. Seperti ini hal wajar ya teman-teman, kayak ketika kita susah tidurnya kurang, pasti diri kita emosional karena kita ototnya ya. Aku kurang paham tentang hal itu, jadi nggak bakal ngasih tahu ke kalian juga. Intinya kalau aku pribadi, kalau aku kurang tidur aku emang emosional. Kayak suka sensitif sih kalau aku pribadi. Mungkin teman-teman ada yang kayak gitu. Jadi kayak apa ya? Nggak happy gitu bawaannya, badannya berat rasanya kan karena kurang tidur gitu. Kemudian yang keempat lanjut lagi ke dia akan ngerasa loyo tuh kan kayak semangat gitu loh, kayak lemes, lesu, maksud aku lesu gitu, letih. Terus gangguan pola tidur, terus juga konsentrasi dan daya ingat menurun. Sama aja kayak tadi, konsentrasinya buyar gitu, kayak nggak bisa fokus ngerjain sesuatu hal. Misalnya ngerjain satu hal nih nggak selesai mungkin karena mungkin ke-distract sama hal-hal yang lain gitu. Kemudian yang tahap kelima ditandai dengan kelelahan fisik dan mental. Nih, tadi cuman fisik aja nih, cuman capek, aduh capek banget nih gitu. Terus mentalnya capek. Pernah nggak sih ngerasain mental capek? Aku tanya dicoba. Kira-kira kalian pernah ngerasain mental capek? Ada yang bisa open mic untuk jawab pertanyaan aku? Ya, Toyib, gimana? Kayak gini, capek mental itu kamu capek untuk berinteraksi sama orang. Kamu capek untuk bersosialisasi. Sebagai manusia kan kita harus kayak gitu kan. Tapi kamu capek, kayak diri kamu tuh nggak kuat gitu. Kayak udahlah aku males, aku pengen diam aja gitu. Kira-kira pernah nggak kayak gitu? Pernah, Kak? Pernah. Iya, pernah kan. Jadi kayak misalnya ada nih yang apa namanya kayak nonaktifin IG karena nggak mau orang-orang muncul di hidup dia gitu, kayak dia nggak mau lihat snapgram orang, dia nggak mau lihat aktivitas orang karena dia capek mentalnya gitu. Itu yang disebut dengan kelelahan mental. Terus tahap keenam itu jantung berdebar keras, sesak napas, badan bergetar. Maka dari itu aku bilang kan tadi, stres itu bukan suatu yang kecil. Jangan sering kalian mengatakan aku lagi stres nih gitu. Karena itu suatu penyakit, teman-teman. Itu penyakit yang sebaiknya kita jangan berdoa kita bakalan stres gitu. Kalau bisa aku lagi ada beban sekolah nih gitu. Karena kalau stres beneran sampai jantung berdebar, terus sesak napas, itu kan udah suatu hal yang berat ya, teman-teman. Terus ini, aku mau ngasih tahu suatu info dikit sih. Ini agak melenceng dari materi, tapi stres itu calon dari depresi. Jadi kalau stres itu jangkanya 2 minggu berturut-turut kalian ngerasain hal ini, itu baru kalian tuh stres. Tapi kalau kalian depresi,
kalian ngerasain hal itu dan ngerasain mood berbolak-balik selama 6 bulan. Itu ya teman-teman. Mungkin kalian belum tahu ya, karena kayak sering, aku lagi depresi banget nih, aku lagi depresi menghadapi kehidupan gitu. Nah, aku saranin jangan ngomong kayak gitu lagi teman-teman. Karena depresi itu emang harus 6 bulan, kayak kalau misalnya kita mengikuti paduan dari psikologi PPDGJ, buku panduan kesehatan mental, kesehatan jiwa maksud aku, itu jangkanya 6 bulan, dan itu harus mengalami mood yang benar-benar mood swing. Kayak misalnya 6 bulan ini dia ngabis-ngabisin uang. Terus 6 bulan kemudian dia kayak orang mati gitu, kayak di kasur aja. Nah, itu yang dinamakan depresi. Jadi aku harap teman-teman setelah ikut pelatihan ini bisa tahu, oh depresi itu kayak gitu, aku nggak boleh ngomong depresi lagi. Karena itu berat gitu kan, karena udah masuk gangguan jiwa kayak gitu. Oke teman-teman, mungkin lanjut lagi ke Kak Riko, boleh dilanjut? Oh, oke. Kita udah bahas tentang konsep stres nih secara garis besarnya. Terus kira-kira apa nih faktor penyebab dari stres? Lanjut Kak Riko. Ada 4 faktor penyebab stres menurut Yumba. Itu adalah hubungan dengan orang lain, kemudian faktor personal, terus faktor akademis, karena kita lagi membahas akademis ya teman-teman, faktor akademis, kemudian faktor lingkungan. Oke, lanjut Kak Riko. Nih, hubungan dengan orang lain ini apa sih? Seberapa mempengaruhinya hubungan orang lain itu dengan stres kita? Maka dari itu kan kita ada orang yang bilang kita harus cari lingkungan yang bagus. Kita harus bisa memilih lingkungan kita. Kenapa? Karena lingkungan sangat mempengaruhi semuanya. Kalau kalian berada di lingkungan toksik, kalian berada di lingkungan yang nggak suportif, kalian bakal tertekan. Gitu. Jadi itulah pentingnya kalian mencari lingkungan yang bagus. Kalau misalnya nih kalian punya circle yang geng, misalnya geng ya, kita sebut geng, karena anak-anak SMA kan bisa geng-gengan nih. Nah, dalam suatu geng itu, ayo circle, ayo kita zoom ngerjain soal, itu bagus. Itu yang bakal nurunin tingkat stres kalian, nurunin kecenderungan kalian mengalami stres. Karena kalian sebagai manusia itu kita butuh dukungan teman-teman, dari orang tua, kayak gini kan tulisannya, dari teman sekolah, mencakup teman sekamar dan teman dekat, dari orang tua, dari sahabat gitu kan, dari pacar mungkin kalau ada yang pacar, itu nggak apa-apa ketika dia bermanfaat dan membantu kalian, it's okay gitu menurut aku, karena positif kan intinya, tidak yang negatif konteksnya. Jadi emang kita butuh hubungan dengan orang lain yang positif. Kemudian lanjut ke Riko. Nih, faktor personal mencakup hal-hal yang bersifat personal oleh individu. Hal tersebut berupa pola tidur, pola makan, kesulitan keuangan, masalah kesehatan, tanggung jawab yang harus dilakukan, dan tekanan serta jenis kelamin. Jadi, stres bisa disebabkan oleh pola tidur yang buruk. Begitu juga sebaliknya, pola tidur yang buruk juga bisa menyebabkan stres. Maka dari itu kita emang perlu banget untuk memandang lebih ke pola tidur gitu kan. Terus masalah keuangan, kesulitan keuangan nih, kayak misalnya anak kos ya, aku sebagai anak kos ya dulu, kayak wah uang belum dikirim nih gitu. Itu kan dari personal aku sebenarnya, dari akunya yang lagi butuh uang terus belum dikirim misalnya kan. Aku bisa stres itu. Jadi kayak aku gak nyaman gitu, makan gak bisa, ini gak bisa, minta orang tua juga mungkin segan gitu kan. Terus juga tanggung jawab yang harus dilakukan. Misal kalian seorang anak OSIS misalnya kan, lagi LPJ. Nih ya, Kak Yusuf berpengalaman nih, dia anak BEM. Lagi LPJ kan harus banyak banget yang disiapi ya Kak Yusuf. Kayak semua hal harus disiapi, karena itu pertanggungjawaban gitu kan. Itu bisa aja kalau kita nggak kuat, kita bakal mengalami stres, kayak gitu. Lanjut, Kak Riko. Faktor akademis. Ini faktor akademis ini ya kalian pasti tahu lah ya, kayak tugas banyak, deadline-nya numpuk, nilainya kecil, dosen maksud aku gurunya mungkin sulit ngasih nilai bagus gitu. Itu yang bakal memunculkan stres. Bisa ya, bukan pasti, bisa memunculkan stres akademis. Tapi kalian nggak bakal stres kalau ada ininya. Misalnya kalau kalian bisa menanggulanginya kayak gitu. Lanjut Kak Riko. Yang keempat, faktor lingkungan yang terakhir.
Nih, faktor lingkungan ini maksudnya kalian butuh istirahat, butuh liburan. Liburannya kayak gimana Kak kalau ini liburan online dulu ya teman-teman. Di YouTube bisa cari apa? Kalau destinasi itu apa? Jogja lah ya, misalnya Jogja, Malioboro Jogja. Terus kalian mengimajinasikan, ih, lagi main di Malioboro gitu. Emang menyedihkan sih, tapi kan kita emang melakukan hal itu untuk supaya cepat pandeminya, teman-teman. Supaya kita bisa ketemu sama teman-teman di sekolah lagi. Semoga terus kita bisa jalan-jalan ke mall lagi, jalan-jalan ke tempat beneran yang langsung gitu, nggak cuma online doang gitu kan. Kayak gitu. Oke, lanjut. Kita bakal setelah ini ada ice breaking. Ice breakingnya aku serahkan ke Kak Yusuf. Yaudah, terima kasih ya Kak Dela atas materinya. Mungkin sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, ini kan materi kita kan tentang stres akademik nih. Nah, jangan sampai ketika kita mendengarkan materi dari stres akademik, malah kita mengalami stres ketika mendengarkannya. Nah, supaya ketika materi disampaikan itu bertahap, tidak secara menumpuk, mungkin kita bisa refreshing dulu ya dengan ice breaking. Mungkin dari Kak Riko bisa menampilkan ice breaking-nya. Sebentar ya. Oke, Dari Kak Riko. teman-teman bisa memperhatikan ice breaking-nya ya, supaya kita bisa refresh sebelum masuk materi selanjutnya. Ayo nih teman-teman, mana mukanya? Aku beneran kepo nih, lihatnya cuma bulat-bulatan doang. Buletan sama nama. Nggak kelihatan nih muka cakep sama gantengnya, mana nih? Iya, kita open cam biar kita seru-seru bareng. Iya. Soalnya ini aku jamin lucu sih, karena dan bener-bener refresh otak. Terus nanti jangan lupa open mic ya teman-teman jawabnya. Oke. Kita tunggu Kak Riko. Gitu dong. Ya, apa namanya, pemecah suasana gitu teman-teman. Iya. Jadi ketika merasa tegang dalam menyampaikan, dalam mendengarkan materi, supaya ketegangan itu bisa menurun dan lebih rileks lagi. Jadi kami memberikan game-game yang lumayan Lucu. menarik lah supaya ya, dan juga membuat mood kalian menjadi naik lagi. Iya. Karena biasanya kan ketika kita mendengarkan materi kan cepat bosan. Butuh istirahat ya Kak ya. Istirahat, butuh refresh gitu. Nah, jadi supaya materinya tetap bisa diterima oleh teman-teman, karena ini masih setengah perjalanan ya Kak Dela ya. Iya, masih materinya. setengah perjalanan lagi. Masih ada yang lebih seru lagi nanti, yang bakal menambah pengetahuan kita semua gitu. Jadi sebelum masuk materi yang lebih dalam lagi tentang manajemen stres, mungkin kita bisa ice breaking ya. Dari Kak Riko, gimana Kak Riko, udah siap? Belum ya? Dari teman-teman sebelumnya udah pernah ikut ice breaking nggak sebelumnya? Di SMA atau di mana gitu? Belum. Belum pernah. Baru dengar Nah, Kak. ini sekalian nambah pengalaman ya. Sebenarnya kalau ikut pelatihan atau di sebuah seminar-seminar dan lain-lain, pasti ada ice breaking. Mungkin dari teman-teman yang ini baru pertama kalinya ikut pelatihan ya, bisa mengikutinya dengan baik. Dari Kak Riko bisa masih loading Kak. Oke, sebentar ya. Oke. Nggak sabar nih aku. Oke, kita masuk ke sesi ini. Suara saya jelas nggak? Jelas Kak. Jelas. Mungkin ice breaking ini agak pikiran kalian mungkin akan di otak-atik ya. Karena ada beberapa gambar hewan, tapi mungkin kemungkinan kecil kalian tuh hanya memikirkannya sedikit di situ. Ini jenis-jenis hewan baru atau bisa disebut apa ya? Jenis hewan yang mungkin aja kita dapatkan atau kita temui di dunia ini. Kita mulai dari yang pertama, oke? PPT-nya masih belum muncul nih Kak Riko. Coba di
Belum muncul ya? Apa judul aja nih, gambarnya belum ada. Iya, baru belum gambar-gambarnya deh. Teman-teman ada yang mencatat materinya tadi gak kira-kira? Gimana Toib? Insya Allah ingat Kak. Nah, mantap. Nanti kira-kira PPT-nya mau di-share nggak di grup? Boleh Kak, Oke. materinya di-share. Mau Kak, mau. Aduh, kayak bahasa banyak fans nih lu, Kak Boleh. Yusuf. Semoga nanti ke depannya Kak Dela bisa jadi pemateri beneran kan. Amin. Kak Yusuf bisa aja deh. Malu nih aku. Ya nanti teman-teman kalau semisal ada kesulitan dalam mendengarkan materi sambil mencatat, mungkin bisa mendengarkan saja nanti dari materi dari Kak Dela bakalan membagikan ke grup ya. Oke, siap. Oke Kak. Nih, Kak Riko udah mulai share screen. Oke, bentar. Sorry, tadi ada kendala ya. Iya, nggak apa-apa, Kak. Itu sebenarnya emang kalau online, guys, kekurangannya itu. Ya, ini ya. Kendalanya begini nih. Belum muncul ya? Udah muncul belum? Belum. Ini layar hitam doang. Cuman R doang dia. Ini belum muncul kah? Otak-atik PPT ini? Belum. Tuh. Mungkin Kak Yusuf bisa ini Kak dicoba bisa nggak pakai HP? Sabar ya teman-teman. Teman-teman aku mau nanya nih, lagi nunggu kan. Kira-kira ada gak yang mau masuk jurusan psikologi? Kayak kita-kita. Awalnya Mau? Ini Toyib tadi bukan yang mau jadi manajemen bukan sih? jadi kayak apa namanya? Kayak namanya itu ditentuin dulu kan. Jadi awalnya mau psikologi, tapi nggak jadi. Nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Ya, karena setelah Toy nanya itu, Toy itu kayak ada stres gitu juga. Jadi ini kalau misalkan masuk psikologi, takutnya bukan Toy yang ngobatin orang, malah Toy yang diobatin. Oh. Jadi kita yang jadi ini ya, pasiennya ya, takutnya. Takutnya gitu. Jadinya ke manajemen. Oke, Di, udah muncul Kak Riko. Oke. Kak Yusuf bisa dibantu? Mana nih? Ini udah ada kok Kak itunya. Udah ada. Tapi suaranya nggak ada ya, Kak Riko. Atau gimana nih? Kak Riko nggak ada suaranya, Kak. Maaf. Atau boleh aku aja deh yang mimpin? Ya. Nih, teman-teman, dari gambar ini coba lihat perhatiin ya, teman-teman. Ini kira-kira gambar apa? Kilas kuda laut ya? Kuda laut. Kuda laut. Ada yang lain? Bebek. Aku takut ketawa nih. Nggak cocok aku ice breaking. Lanjut, siapa lagi yang mau nebak-nebak? Ini hewan apa? Belalai gajah. Gajah. Oke. Bintang laut. Kuda laut, Kak. Kuda laut. Kuda laut itu. Yang Kuda laut. Kuda laut. Terus lanjut nih Kak Riko. Apa nih kira-kira? Bintang laut. Mari kita jawab bersama-sama dari penggalan gambar di atas. Hewan apakah pada gambar tersebut? Lanjut Kak Riko. Hewannya nih. Ini T-Rex ya? Dinosaurus.
Atau apa ini? Aku T-Rex, dinosaurus. tuh T-Rex. Wah, ada spoiler. Ini Kak. Kedengeran nggak? Enggak Lanjut Kak. Kedengeran nggak suara? Udah kedengeran. Lanjut Kak. Ya, ini saya coba Cing. filmnya ya. Nah, ini dari teman-teman coba tebak. Ini hewan apa yang mukanya belum muncul nih? Singa. Kucing. Kucing. Hamster. Tadi Tikus, udah ada tikus. spoilernya ya teman-teman. Udah ada kelihatan dikit-dikit. Apa aja nih? Singa, tikus, kucing. Loh, apa ya? Singa, kata Syria singa. Kalau kataku juga singa sih Kak. Hamster Benar. aja dah. Gimana nih? Terkecoh sama badan. Ini pengalihan isu ini. Ini menguji imajinasi ya Kak. Iya. Apa Coba ya nih? kita tebak ya. Apa Akhir nih ya. kira-kira? Nah, kita jawab sama-sama ya. Hewan apa ini? Hamster kata Marisa. Wah, ternyata singa berbadan hamster. Dia serem tapi imut ya Kak. Jadi bingung nih takut apa gemas sama yang hewan kayak gini. Persilangan antara hamster dan lion. Iya ini kayaknya persilangannya salah nih kayaknya. Salah perkawinan. Nah, ini bisa jadi pengalaman ya. Kedepannya jangan tebak jangan terkecoh sama badannya ya. Yang mirip-mirip cari ya Kak Yusuf ya. Yang agak warnanya mirip-mirip gitu-gitu. Nih, kura-kura. Ini sebenarnya penjam. Sebenarnya kura-kura. Sebenarnya kura-kura, cuman Ini ice breaking, jadi salah. udah pinter. Nggak tahu. Ini kira-kira apa ini? Tebak-tebak aja kira-kira yang mirip-mirip sama kura-kura apa coba teman-teman? Yang Ular. ular. Apalagi nih teman-teman? Ular berkaki. Penyu. Penyu tuh, yang waras jawabnya penyu Kak Yusuf. Soalnya ini soalnya enggak ini. Imajinasinya tinggi. Iya, harus imajinasinya tinggi. Coba ya kita uji imajinasi yang jawab ular tadi. Apakah benar nih? Jadi deg-degan aku. Ya, kita coba ya. Apa jawabannya? Wah, Wah, ternyata apa? Jerapah teman-teman. Tuh. Mirip loh itu, ada belang-belangnya. Iya, padahal itu lehernya udah panjang. Tuh. Nah, jadi kalian diuji imajinasinya supaya kalian tuh bisa berimajinasi. Iya. Kira-kira apa yang lehernya panjang? subhanallah. Sampai ngucap Ayo tuh. Maritza sampai istighfar ya harusnya. Ini masih tahap awal ya. Awal. Kita coba lagi di gambar lain. Nih. Wah, kucing. Ini teman-teman, ayo sering kita makan ini mah. Ayo. Ini gampang banget nih, hewan bersisik loh. Hewan bersisik. Tapi ini badannya Biasanya bersisik. kalau ikan Kalau kan salah ya dijawabnya. Ayo siapa nih? Clue nih, hidupnya di darat. Putra nih, mana Putra? Kira-kira hewan apa nih? Sama siapa tadi yang belum ngomong? Ayo kita hidupnya di darat nih. Berimajinasi dalam pelatihan. Askia nih kira-kira apa? Hewan apa ini teman-teman? Kalau kataku kuda lumping, Kak. Apa? Kuda lumping. Buaya. Buaya tuh, kata Syria buaya. Nggak apa-apa, kita kan Itu uji imajinasi ya teman-teman. Kak Riko itu buaya tuh, Kak Riko buaya dipanggil. Nyaut nggak nih, Kak Riko? Diam-diam aja dia. Kita lihat ya apa hewannya ya. Iya, apa nih kira-kira?
Kucing, si Toyo tetap kucing. Ini ternyata. Babi, guys. Di air gini ya. Berarti kalian Kalau perkawinan babi sama ikan jadinya kayak gini. ini kayaknya hewan Indosiar ya, Kak Yusuf? Nah, iya, ini ikan Indonesia, tapi versi ice breaking pelatihan Stress Academic. Dia berubah jadi babi, teman-teman. Ada lagi nih Kak Yusuf kira-kira? Nih. Tes imajinasinya. Nah. Apa tuh? Wah, ini Kuda Nil. Kuda Nil, boleh. Kak Yuan nih kira-kira apa nih Kak Yuan? Kuda Nil. Udang, udang Kak. Itu imajinasinya mantap banget, udang. Harus dibenarkan itu. Mantap. Apa lagi nih? Kepalanya gede kan nih? Apa ya kira-kira? Kayaknya sih apa ya teman-teman? Ada rambutnya. Aku gampang banget nih bisa. Ayam. Ayam katanya tuh. Di Indah ayam. Keren sih kalau ayam punya badan geger gitu. Nanti ini apa jenis baru ayam bekantan. Ayo Kak Yusuf, apa nih kira-kira? Aku udah kepo. Apa ya kira-kira? Wah, ternyata beneran anjing bully. Siapa nih tadi yang jawab? Siapa tuh yang jawabnya benar tadi? Dimas ya kayak. Mantep. Imajinasinya 100. Tingginya tim. Sumpah Dim. Nggak ada yang mengalahkan lagi. Latihan imajinasinya langsung meningkat. Berkembang nih. Bagus nih. Bagus. Nih, ada lagi ternyata. Nah, ini ada lagi nih. Apa ya ini? Ini burung jenis baru. Ini burung jenis baru ini. Apa ya? Ini nggak bisa temuin di kebun binatang. Ayam. Ada di ice break. Ayam. Oh, Dinda masih mau ayam. Ayam ya. Kekeh dia masih mau ayam. Jenis burung. Bebek dah. Bebek. Jangan, ntar salah. Aku ngakak. Angsa. Kalau burung kan biasanya ngantuk ya. Nah, ini bisa gigit dia. Iya. Monyet kayaknya, Pak. Monyet. Coba ya kita ini jawaban apa yang bisa gigit ya? Bisa gigit. Angsa. Wah. Wow, monyet guys. Ini gorila. Gorila itu. Mau gila, monyet. Monyet apa sih itu burung ya? Burung. Ini antara monyet sama gorila juga bingung sih kami tadi. Itu intinya siluman, teman-teman. Imajinasinya udah meningkat nih. Burungnya udah video tapi teriak. Udah selesai ice breakingnya. Udah selesai deh. Tenang aja teman-teman, masih ada sesi yang selanjutnya. Oke. Iya, jadi ice breaking tadi itu supaya kalian tuh lebih aktif lagi, supaya merefresh otak kalian. Karena kan secara normal itu dari teman-teman ketika mendengarkan materi itu sering bosan kan. Nah, ketika diberikan games, itu kan insting dari kita kan lebih tertarik kepada game seperti ini. Nah, jadi supaya ketika materi disampaikan nanti, supaya kalian tuh lebih semangat lagi. Jadi menambahkan mood dan semangat. Oke, mantap. Ya. Terima kasih Kak Yusuf dan Kak Riko. Saya lanjutkan lagi kepada Kak Dela untuk melanjutkan diri. Oke, aku tarik napas dulu ya. Aku ketawa dari tadi. Capek. Kita lanjut lagi materinya, tapi kita tunggu Kak Riko buat share screen. Kak Riko share screen. Nih, udah. Ice breaking-nya udahan ya teman-teman. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Poin ketiga. Pentingnya memanajemen stres akademik. Kita hapus dulu bayang-bayangan hewan-hewan aneh tadi ya teman-teman, biar nggak ke distract.
Kita fokus lagi ke materi ini. Nih, lanjut Kak Riko. Aku mau refleksi ke diri kalian sendiri ya teman-teman. Lebih mengasah kemampuan kalian untuk berimajinasi lagi sebenarnya ini. Menurut kalian nih, seberapa penting sih memanajemen stres akademik? Kalian kan sekarang emang lagi libur. Tapi libur tuh sebentar teman-teman. Ya kan? Karena nanti kalian pasti bakal sekolah lagi. Jadi hal-hal kayak gini tuh terlalu dekat dengan kita. Nggak bisa kita masih libur Kak gitu. Tapi nanti tiba-tiba kalian sekolah lagi teman-teman. Jadi menurut kalian nih, seberapa penting sih memanajemen stres akademik? Ayo siapa yang mau bantu aku jawab? Siapa ya yang mau bantu aku jawab? Atau mau ditunjuk nih? Aku tunjuk. Siapa ya? Rifa kayaknya. Coba Rifa. Halo Rifa. Sangat penting, Kak. Sangat penting. Terus kalau sangat penting nih, kira-kira kalau misalnya kita memanajemen stres akademik itu efeknya kemana? Gitu. Pengaruhnya kemana kira-kira menurut Rifa? Kemana kira-kira? Stres, Kak. Ke stres. Jadi kayak kalau misalnya kita bisa meregulasi stres akademik dengan baik, kita nggak bakal stres gitu ya maksudnya ya? Iya, Kak. Itu dari Rifa. Terima kasih Rifa atas pendapatnya. Kira-kira ada yang lain nih? Aku mau minta kalian open mic. Karena kalian udah SMA, teman-teman. Karena kalian harus belajar ngomong dari sekarang, belajar aktif dari sekarang gitu. Karena nanti ntar lagi jadi mahasiswa kalian. Kayak kita ini. Jadi ayo siapa yang mau open mic? Nggak bakal dihukum kok. Kan ini cuma pendapat aja. Siapa nih? Ria atau siapa tadi? Nurlela. Boleh bicara? Kalau berhubungan dengan manajemen itu kan pasti kan berhubungan dengan waktu, schedule, tatanan, gitu kan. Ya. Jadi ini manajemen stres akademik itu memang sangat penting kan. Kalau kita bisa men-schedule apa yang akan kita lakukan di masa depan itu kan, jadinya hidup kita tuh lebih disiplin. Betul. Gitu kan, nggak keteteran. Jadi, ya lanjut aja. Sampai mana ya tadi? Jadi kalau ketika kita udah punya tatanan hidup gitu, maksudnya udah punya schedule, kira-kira gimana nih hidupnya? Iya, jadinya lebih bermutu gitu kan. Jadinya nggak keteteran lah gitu. Betul, aku setuju sama si Nurlela ya, dipanggilnya apa Lela aja? Lela. Oh, Lela. Terima kasih Lela pendapatnya. Terus siapa lagi nih? Toib, apakah mau berbicara? Saya juga. Jadi kalau Toyib nerusin dari 2 orang sebelumnya aja ya Kak. Lanjut. Sangat penting dan benar kata Lela tadi, kalau kita sudah menjadwalkannya sudah seperti ditata gitu. Jadi kayak kita ada list gitu, kita tinggal mengerjakan ini, misalkan kurang di sini kita tingkatkan di sini. Jadinya kalau misalkan ada sesuatu yang misalnya kurang itu bisa dibenarkan. Jadinya kita nggak stres lagi. Jadinya sesuatu yang seharusnya kita pikirkan sampai kita stres itu jadi nggak ada gitu. Benar, udah selesai. Benar. Mantap. Dan itulah kenapa jadi sangat penting untuk manajemen stres akademik kadar dari stres itu. Iya. Oke, terima kasih Toib, terus Lela, terus Rifa tadi udah berpendapat ya teman-teman. Karena di sini mungkin aku nggak bakal ngasih materi aja, karena ini lebih ke refleksi diri kita sendiri ya teman-teman. Kita tanyain ke diri kita sendiri, emang seberapa penting sih memanajemen stres akademik? Efeknya kemana gitu? Karena kalau kita mau menjalankan sesuatu, kita harus pikirin dulu apa efeknya. Gini misalnya, kita nggak makan, efeknya apa? Lapar. Kalau keseringan nggak makan, sakit mah gitu. Jadi itu juga kalau kita misalnya belajar.
ngapain sih kita belajar gitu? Emang penting banget apa belajar tuh gitu? Kita pikirin efeknya, jangan pentingin belajar atau jangan pikirin penting atau enggaknya belajar. Tapi kita pikirin kalau kita nggak belajar, nilai kita jelek. Lah, tadi katanya mau masuk UGM, mau masuk universitas yang bagus. Gimana bisa gitu kan? Jadi ketika kita melakukan sesuatu, alangkah baiknya kita pikirkan dulu. Setelah itu tuh efeknya apa? Jadi kita kayak karena kita udah dewasa ya teman-teman, teman-teman udah mau masuk dalam rentang usia itu kalian masuknya remaja awal mau ke remaja akhir gitu. Jadi kalian udah harus mematangkan prepare semua hal. Jadi kita kan sebagai orang dewasa ya, misalnya kita sekarang ngomongnya kalian sebagai orang dewasa. Jadi memanajemen itu semuanya penting. Kayak tadi kata si Lela itu manajemen waktu. Ini semua manajemen itu penting. Manajemen itu apa sih sebenarnya? Manajemen itu mengatur bagaimana mengatur sesuatu hal. Manajemen waktu, manajemen keuangan, manajemen stres akademik. Stres dulu ya, manajemen stres. Karena kan nggak semua orang bisa menempuh pelajaran seperti kita kan teman-teman, yang kita alhamdulillah diberi orang tua yang bisa membiayai kita sekolah gitu kan. Karena banyak loh teman-teman orang-orang di luar sana yang nggak sekolah, yang nggak bisa ngerasain stres akademik. Dia cuma bisa ngerasain stres hidupnya tapi nggak bisa stres akademik. Jadi kalau menurut aku pribadi, seberapa penting sih memanajemen stres akademik? Sangat penting. Karena kita menilik kita yang sebagai pelajar ya. Karena aku juga masih pelajar nih. Aku nggak bakal mungkin nggak punya stres akademik gitu. Kayak apalagi ya semester 5 ini jujur kayak kaget karena biasanya aku belum terlalu banyak tugas. Terus tiba-tiba banyak tugas. Terus juga Kak Iwan semester 7 malah udah mau mendekati akhir-akhir masa perkuliahan. Itu berat banget pasti. Nanti kalian kalau mau nanya kayak ke Kak Iwan langsung gitu kan. Jadi efeknya apa sih Kak kita manajemen stres ini? Efeknya kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu kita impact-nya ke diri sendiri dan ke orang lain. Efeknya itu ke diri sendiri dan ke orang lain. Ke diri sendiri apa? Kita pinter. Pinter itu sebenarnya relatif ya teman-teman. Tapi ketika kita dapat nilai bagus, dengan hasil murni, aku nggak ngomong kalian yang nyontek, dengan hasil murni kalian dapat nilai bagus, itu kalian pintar. Siapa yang bangga? Diri kalian sendiri. Orang tua kalian pasti bangga. Apalagi kalau kalian kan masih agak jauh ya perjalanannya, kayak masih kelas 12, masih harus ujian nasional, masih harus cari universitas gitu kan, masih harus searching, ih mau masuk univ mana nih, mau masuk univ mana nih gitu, masih bingung sebenarnya kan, masih dalam tahap pencarian jati diri istilahnya gitu. Maka dari itu kalau misalnya kalian dalam belajar aja udah stres, udah tertekan, udah belum bisa untuk memaksimalkannya gitu, gimana nanti gitu. Kalian ketika punya cita-cita yang tinggi, kalian harus siap dari sekarang teman-teman. Karena aku ngerasa dulu aku nggak terlalu prepare menjadi seorang mahasiswa. Jadi kayak tiba-tiba aku udah lulus aja, tiba-tiba aku masuk kampus aja gitu-gitu. Jadi kayak aku prepare-nya kurang. Mungkin manajemen waktu aku juga kurang dulu. Aku dulu sekolah ini teman-teman, boarding school. Jadi aku sekolahnya asrama, jadi kayak sejenis pesantren gitu. Tapi pesantrennya bukan pesantren modern. Kayak gitu. Jadi menurut aku manajemen stres akademik tuh sepenting itu sih gitu. Karena efeknya bukan sekarang doang. Efeknya bukan kalian kelas 11 doang, bukan kelas 12 doang, tapi nanti. Gimana kalian bakal terbiasa menghadapi stres-stres, menghadapi ujian-ujian. Karena hidup itu nggak bakal jauh dari ujian gitu. Kayak mungkin kalau kalian mau tanya, gimana sih Kak hidup ini biar nggak ada ujiannya? Jadi anak kecil aja, jadi anak SD, nggak ada mereka ujian. Kayak main, tiba-tiba makan, tiba-tiba tidur. Kayak gampang banget kan? Nggak ada disuruh ngerjain fisika, ngerjain akuntansi, ngerjain cari jurnal, ngerjain nulis makalah, nggak ada. Gitu. Jadi seberapa penting? Sangat penting, setuju aku sama teman-teman yang lain kan? Terus kalau hal yang akan dipengaruhi dari manajemen stres akademik yang baik adalah prestasi kita. Dalam konteks akademik, pasti prestasi kita yang bakal dipengaruhi gitu. Tapi dalam konteks yang lain, nggak sia-sia gitu teman-teman. Nggak sia-sia kalau kalian bisa mulai belajar untuk kita ya, bukan kalian, tapi kita. Aku termasuk. Aku, Kak Iwan, Kak Riko, Kak Yusuf, termasuk ke dalam bagian kita ini untuk manajemen stres yang baik, kayak gitu. Mungkin bisa dilanjut, Kak Riko. Nih, dari tadi mungkin ada sih, ini kok ngomonginnya teori mulu gitu. Maksudnya kayak
cuman ngasih tahu menurut ini gitu. Sebenarnya pengaplikasiannya gimana sih, Kak? Sebenarnya caranya gimana sih, Kak? Mungkin ada yang tadi nanya ya, atau mungkin aku sendiri yang langsung pengen ke acara ini gitu, ke cara manajemen stres, subbab keempat. Ini menurut aku yang bukan inti sih, tapi ini hal yang penting untuk kalian garis bawahi gitu. Hal yang penting untuk kalian perhatikan kayak gitu. Lanjut, Kak Diko. Jadi teman-teman, gimana sih cara memanajemen stres? Nih, ada kata-kata baru nih, mungkin dari beberapa teman-teman mungkin belum pernah mendengar kata-kata strategi coping, ya. Coba aku tanya, teman-teman pernah nggak dengar kata-kata ini, strategi coping? Atau ini baru pertama kali dengar? Baru dengar. Baru pertama kali dengar, ya. Padahal, baru pertama. Padahal teman-teman, strategi coping itu sebenarnya yang setiap hari, bukan setiap hari, yang sering kalian lakukan. Cuman kalian nggak tahu nama itu strategi coping gitu. Makanya ikut pelatihan ini kan kalian jadi tahu, nanti kalian jadi lebih pintar dari teman-teman kalian. Kalian jadi selangkah lebih maju istilahnya dari teman-teman kalian. Kalian juga bisa ngasih edukasi ke teman-teman kalian kan, kayak strategi coping tuh kayak gini gitu. Oke? Sekarang aku mulai ya. Jadi yang diperlukan dalam cara memanajemen stres itu adalah strategi coping. Strategi coping itu apa sih, Kak? Strategi coping adalah upaya-upaya yang dilakukan individu dalam menghadapi situasi penuh tekanan atau yang mengancam dirinya dengan sumber daya yang ada untuk mengurangi tingkat stres atau tekanan yang dialami. Mungkin agak susah ya, Pak, kalau kita melihat dari pengertian yang formal kayak gini. Inti kayak gini, upaya, usaha yang kalian lakukan untuk menghindarkan atau menyelesaikan suatu stres itu, gitu. Dalam sini konteksnya bukan ini ya, bukan apa ya, bukan melupakan. Misalnya ada tugas nih, udahlah nggak usah dikerjain. Ini strategi coping aku. Bukan kayak gitu, teman-teman. Strategi coping bukan kayak gitu. Bukan menjauhkan stres kita, tapi menyelesaikan. Cara kita untuk menyelesaikan suatu beban, ya. Suatu beban atau suatu tekanan yang ada di hidup kita. Karena tadi, hidup kita nggak bakal jauh-jauh dari tekanan, gitu. Kalau sebagai pelajar, nggak jauh-jauh dari ujian, dari PR, dari presentasi, ya kan? Dari materi-materi yang sekarang lagi kalian pelajarin gitu. Nggak jauh-jauh dari situ sebenarnya. Terus, gimana sih, Kak, strategi coping? Kalau di sini, strategi coping itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu problem focus coping dan emotion focus coping. Nih, bahasa Inggris nih. Kira-kira di sini ada soal bahasa Inggris nggak? Lihat dari judulnya nih, apa ya? Kayak gitu kan. Lanjut ke Riko, kita langsung bahas tentang kedua hal ini. Yang pertama dulu ya, teman-teman. Yang pertama adalah problem focus coping. Dari namanya berarti coping yang kita lakukan atau usaha yang kita lakukan bermula dari problem fokusnya. Fokus ke masalahnya, kayak gitu. Intinya berarti bagaimana cara kita untuk mengatasi stres dengan berfokus langsung pada masalah yang menjadi sumber stres. Misalnya, tugas, bikin stres. Gimana ya caranya? Biar ini tuh gak ada lagi di sini. Biar tugasnya tuh udah dikumpulin ke guru aku gitu. Gimana caranya? Kerjain kan. Nggak ngerti, tanya ke temen. Kayak gitu. Jadi kalau dalam cara yang ini, aku baca teori dulu ya. Cara ini lebih berfokus kepada pemecahan masalahnya. Bertujuan untuk mengurangi tuntutan dari situasi yang menyebabkan stres atau memperluas sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk menghadapinya. Ini ada teorinya langsung ya teman-teman. Sarafino dan Smith. Bukan teori aku sendiri. Ini teorinya dari orang terkenal. Nih, misalnya gimana, Kak? Misalnya, kayak tadi aku bilang kan, susah ngerjain tugas. Diskusi. Susah ini, cari informasi mengenai cara belajar yang bagus. Misalnya kayak platform belajar gitu ya, misalnya kayak apa ya? Kalau yang dulu aku pakai sih Zenius gitu. Terus kayaknya banyak sih aplikasi sekarang dan kalian lebih gaul daripada aku yakin kan. Terus aku juga ada loh teman-teman kayak tahu aplikasi yang dia itu buat ngerjain soal matematika. Jadi soal matematika nih di foto. Color. Color, iya color. Aku kayak ya Allah, zaman aku tuh nggak ada kayak gini gitu. Jadi sebenarnya kalian itu udah nggak ada alasan lagi loh teman-teman buat males gitu. Selagi kalian punya kuota, punya jaringan internet,
punya koneksi internet gitu kan. Kalian bisa melakukan semuanya kayak gitu. Bahkan kalian mungkin bisa lebih pintar daripada kakak-kakak mahasiswa gitu kan. Karena dari itu tuh benar-benar dimudahkan gitu. Mungkin karena pas banget ya dengan keadaan pandemi. Terus juga aku sering ngeliat orang-orang cari di ini. Apa sih namanya kalau yang kalian sering nggak sih cari di aplikasi gitu jawaban? Apa ya namanya? Kak Yusuf, apa ya kira-kira? Brilian. Brandly. Nah, Brandly. Itu Brandly. Brandly sebenarnya nggak ini ya, nggak sumbernya kurang terpercaya sih. Tapi ya untuk bantu jawabannya lumayan lah ya untuk kita gitu. Untuk nambah-nambah pengetahuan juga. Jadi nggak ada alasan lagi gitu untuk kalian tuh bingung. Ini gimana? Tugasnya susah banget gitu. Karena menurut aku juga guru-guru kalau misalnya nggak ganas kali ya mungkin. Kalau guru-guru nggak ganas mungkin dia juga bakal welcome lah teman-teman kayak sini aja itu ibu ajarin gitu. Karena aku dulu juga pernah dapat guru yang kayak gitu. Jadi pada problem focus coping ini intinya coping itu tidak membiarkan kalian untuk diam. Kalian nggak boleh diam teman-teman. Ada masalah, ada tekanan, capek, kamu nggak boleh diam karena kalau diam juga nggak bakal ngapa-ngapain, nggak ngaruh apa-apa teman-teman. Ini garis bawain ya, kalian kalau ada masalah didiemin nggak ngapa-ngapain, nggak bakal ada apa-apa, nggak bakal dapet impact dari kalian juga, nggak ada yang kalian hasilkan kayak gitu. Jadi yang kalian harus lakukan apa? Coping pakai yang mana kak? Terserah kalian. Aku mau jelasin yang pertama kan, yang problem focus ini. Kalian langsung ke problemnya, langsung ke masalahnya, langsung ke aku harus cepat-cepat gitu, aku harus bisa gitu. Itu sebenarnya caranya gimana sih kak? Cara kayak gitu dari diri kalian. Mau kalian ikut pelatihan 1000 kali, mau kalian ikut nonton YouTube 1000 video motivasi pun, kalian nggak ada muncul dari diri kalian, itu nggak bakal ada teman-teman. Kayak gitu. Terus langkah-langkah gimana nih? Langkah-langkahnya tadi, karena kita lagi bahas problem atau masalah ya dokter Indonesianya, itu kita harus identifikasi masalahnya dulu. Kayak misalnya gini, kalian bingung diem. Kalian mikir, aku tuh harus ngapain ya gitu. Kok aku kayak nggak ada kerjaan, kok aku kayak gabut gitu. Padahal kalian harus mengerjakan banyak hal. Tugas ada, PR ada, gitu kan teman-teman. Sebenarnya banyak hal yang harus kalian lakukan gitu. Makanya dari itu kalian harus identifikasi dulu masalahnya apa. Masalahnya apa nih gitu. Kalau kalian udah dapat masalahnya apa, kalian mencari alternatif solusi. Itu untuk untuk menyelesaikan masalah kalian gitu. Dan datangnya dari mana kak? Datangnya dari mana ini? Datangnya dari diri sendiri dan orang lain, dari lingkungan luar gitu. Karena ingat, manusia kan makhluk sosial teman-teman. Gak bisa kita tuh hidup sendiri. Kita aja nyari jawaban di internet gitu kan. Sesuatu yang gak nyata bagi kita minta tolong sama dia gitu istilahnya kan. Jadi kita harus butuh dukungan dari diri kita sendiri tentunya dan dari orang lain, dari dunia luar kita. Kemudian ketika kita udah mendapatkan solusi itu, masih ada langkah lagi, ternyata satu langkah lagi. Apa langkahnya kak? Komitmen sama diri kalian sendiri. Komitmen kalian harus menyelesaikan soal itu. Kalian gini, kayak tadi kan aku bilang, kalian dapat soal matematika, terus kalian udah tahu nih kata teman kalian, pakai colour aja, nanti tinggal difoto ada jawabannya loh. Terus kalian kayak, oh iya nanti. Nah itu nggak sampai ke tahap terakhir teman-teman. Kalian belum komitmen untuk menyelesaikan solusi itu. Terus akhirnya aku tanya, solusinya selesai nggak? Masalahnya selesai nggak? Belum selesai. Masih ada tahap untuk penyelesaian. Kalian harus komitmen kayak kalian dari awal udah cari masalahnya apa, udah cari usaha solusinya apa nih gitu. Kalian lakukan gitu. Karena nggak ada ruginya sih teman-teman. Sebenarnya kayak kalian lakukan selesai, udah. Masalah kalian selesai, nggak bakal ada masalah lagi di subjek itu ya, di mata pelajaran itu gitu maksud aku. Jadi ini yang pertama, problem focus coping. Kemudian coping yang kedua, jenis coping yang kedua, boleh kali kok lanjut slide-nya. Oke, yang kedua itu adalah emotion focus coping. Aku mau tanya dulu nih, emotion kan artinya emosi ini teman-teman. Kira-kira menurut teman-teman emosi itu apa? Pengertian emosi secara singkat. Ada yang bisa bantu jawab? Emosi? Mungkin Kak Yusuf juga bisa, Kak Yon juga bisa jawab. Ayo, siapa nih yang mau bantu jawab?
kasih tahu lah emosi kan kita kayak ya lagi emosian gitu. Ayo Kak Yusuf. Mungkin kalau emosi itu perasaan yang sedang dirasakan ya Kak ya? Berarti kira-kira teman-teman merasa emosi itu cuman marah doang nggak? Kira-kira aku tanya sekarang. Ada nggak yang masih berpikir emosi itu cuman marah doang? Enggak. Terus masih ada nggak nih? Berarti si Rifa ya tadi, si Rifa enggak, si Dinda juga enggak. Bagus kalian. Berarti kalian udah mendapatkan ilmu yang lebih ya. Selangkah lebih maju daripada aku. Dulu aku SMA ngerasa emosi ya marah aja gitu. Tapi itu salah teman-teman. Emosi itu semua yang kita rasakan. Perasaan yang muncul. Terus apa aja Kak emosi Kak? Sedih, senang, terharu, kaget, terus gembira, terkejut sama aja. Ketakutan. Nah, itu contoh dari emosi teman-teman. Jadi kalian kalau misalnya masih ada yang misalnya sekarang ada yang malu-malu nih kayak ih aku masa emosi itu marah, nggak apa-apa. Karena itulah kan kita hidup selalu belajar teman-teman. Dari hari ini kalian belajar kalau emosi itu bukan cuman marah. Emosi itu semua yang keluar dari wajah kita, dari gerak tubuh kita itu namanya emosi gitu. Nih, dalam hal emotion focus coping ini kita lebih mengatasi masalah dengan berfokus pada emosinya gitu. Yang penting aku tenang dulu. Yang penting aku bisa yang penting aku santai dulu aja. Yang penting aku bisa kontrol diri aku dulu gitu. Bagus, nggak ada yang salah dari emotion focus coping atau problem focus coping gitu. Yang membedakan apa Kak? Yang membedakan step-nya aja teman-teman. Yang membedakan cara kalian aja sebenarnya, tapi tujuannya sama kan, untuk menyelesaikan masalah itu gitu, untuk menyelesaikan masalah yang ada gitu. Nah, penjelasannya gini, cara ini lebih fokus kepada pengendalian respon emosi ketika sedang menghadapi stres. Misalnya, lagi ngerjain tugas, aduh bingung banget nih. Nah, kalau pakai problem focus coping, nanti kalian bakal cari ke teman kalian, ini soalnya jawabannya apa. Tapi kalau kalian pakai emotion focus coping ini, kalian bakal nonton, bakal main game, bakal nonton YouTube, bakal beribadah, mencari dukungan dari keluarga dan teman, berolahraga, menangis. Nggak apa-apa menangis, nggak ada salahnya menangis teman-teman. Aku hobi nangis malah, karena itu suatu bentuk dari emosi. Jangan lupa, nangis itu emosi teman-teman. Malah kalau kalian nggak nangis, itu yang agak aneh sebenarnya. Jadi kayak kalau misal kalian masih ada perasaan melankolis, perasaan sedih, perasaan haru gitu, itu bagus menurut aku. Terus curhat ke teman, jalan dengan teman, dan lain sebagainya. Terus misalnya kalian ada yang nanya nih, lah Kak, itu kan kita jadinya nggak jadi nyelesain masalah kita dong. Enggak, jawabannya enggak. Tapi kalian memperbaiki diri kalian dulu. Karena tujuan ini agar kalian nggak jadi stres gitu kan. Nggak semuanya harus selesai, maksudnya gini, kalau misalnya emang kalian nggak sanggup banget gitu, beneran udah banyak banget, udah kayak misalnya kayak ada cucian numpuk, piring belum dicuci, nyapu belum nyapu, terus misalnya adik nangis misalnya gitu kan, ada tugas gitu kan, kita apa yang bisa kita jalanin? Bisa dengan olahraga, jalan-jalan sore keluar. Intinya kalian harus menenangkan diri kalian dulu. Kalau udah tenang gimana Kak? Ya kalau udah tenang kalian bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik gitu. Jadi bukan langsung ke masalahnya kalian selesaikan, karena kalian di sini belum mampu ya istilahnya, masih belum kuat gitu, masih belum kayak nggak bisa banget nih, ini susah banget nih tugasnya gitu. Tapi aku ingetin, setelah kalian ngelakuin hal ini, jangan sampai lupa tugas kalian. YouTube nih, nonton YouTube 2 jam. Kan kata Kak Adela emotion focus coping, nonton YouTube dulu kayak gitu. Nanti aku nih yang salah kan jadinya kan. Nggak kayak gitu teman-teman. Ketika kalian udah merasa tenang, ketika kalian udah merasa aku udah dapat hiburan nih, aku harus memberikan yang imbal kepada diri aku gitu. Diri kita nih sesuatu yang harus dicintai ya teman-teman, harus dicintai, harus disayangi gitu. Ketika kita mendapatkan satu tugas, jangan lupa memberikan satu reward kepada diri kita. Itu ya teman-teman. Ketika kita mendapatkan satu tugas yang berat, jangan lupa kita kasih satu reward kepada diri kita. Rewardnya apa Kak? Emang kasih duit ke diri kita sendiri? Nggak usah. Rewardnya gimana? Bisa melakukan hal-hal yang kalian lakukan.
gitu. Dengar lagu, dengar Spotify, atau mungkin kalau kalian suka baca buku. Itu salah satu hal untuk memberi penghargaan kepada diri sendiri gitu. Jadi rasa tenang menghampiri diri kalian juga, masalah kalian juga selesai gitu. Jadi itu intinya 1:1 ya teman-teman. Untuk hal kita melakukan sesuatu hal yang berat dan kita memberikan suatu hal yang baik kepada diri kita. Kayak gitu. Karena kasihan teman-teman diri kita ngerjain tugas 12 jam. Terus nggak dikasih apa-apa gitu. Kita aja yang manusia kalau kerja mau digaji kan. Nah, gitu intinya. Gimana kalau kita ngerjain diri itu kita sendiri gitu. Ngerjain tugas dari kita sendiri gitu. Kita juga butuh reward atau penghargaan. Kemudian gitu kan, melakukan hal-hal yang membuat emosi kita menjadi positif. Karena tadi kita udah membahas kalau stres itu kan nanti kita pusing, kita emosi, mau marah rasanya, mau cemas, nggak tenang. Nah, hal-hal yang kayak gitu